Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, rekan-rekan, sahabat, handai tolan, dan semuanya. Dan juga para pemirsa, senang bertemu di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kita ketika kita rehat, ketika kita beristirahat, mungkin sedang mendengar televisi, membaca koran, atau membaca buku rohani, atau membaca Alkitab, apa saja. Tuhan senantiasa memberkati kita, dan izinkan saya untuk menyampaikan renungan malam sebelum kita tidur. Dan mari, semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya akan baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ayat 13, demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi kalau kita sadar bahwa ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa keluar dari semuanya itu. Sadari bahwa engkau tidak sendiri, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar kalau engkau bersama dengan Yesus. Kita tahu bahwa pencobaan tidak akan pernah membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi dia akan membuat kita kalau bisa terperosok karena pencobaan-pencobaan tersebut. Karena memang setan itu tugasnya adalah meruntuhkan iman kita, tetapi selalu Tuhan akan menopang kita agar kita tidak terpresok, agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya tema firman Allah saat ini ialah Tuhan dapat menolong engkau melawan pencobaan. Puji nama Tuhan. Yang pertama yang mau saya katakan adalah kenallah orang-orang atau situasi yang memberi engkau masalah atau persoalan atau trouble itu. Ya, sama seperti Yesus, kita tahu bagaimana Yesus telah berdoa 40 hari 40 malam dalam doa dan puasanya. Lalu setan membawa dia ke padang gurun, lalu dia dicobai. Lalu setan bilang begini, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu tepat sekali kebutuhan, istilahnya kebutuhan fisiknya, tubuhnya yang sedang lapar. Tapi Tuhan katakan manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu setan tidak puas, dia membawa Yesus ke dalam hubungan baik Allah, lalu mengatakan kepada, jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis. Bayangkan, setan aja tahu firman Allah, dan malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tuhan Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu setan gak puas, dibawa ke tempat yang lebih tinggi, ke gunung yang paling tinggi. Lalu ditunjukkan seluruh kemuliaan dunia ini. Dan dia berkata, jika engkau sujud menyembah kepada aku, maka akan kuberikan itu bagimu. Yang mau saya katakan adalah, ada banyak orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah hanya karena harta dunia ini, meninggalkan imannya kepada Kristus karena jabatan, karena posisi, karena kedudukan, dan meninggalkan imannya karena harta, karena wanita, dan lain sebagainya. Tapi Yesus ditunjukkan semuanya itu. Dia katakan bahwa dia tahu, dia mengenali siapa setan itu, dia mengenali situasinya, dan dia berkata bahwa hanya kepada Allah lah kau menyembah, hanya kepada Dialah engkau berbuat bakti. Wah, luar biasa. Jadi, kenali orang-orang di sekitarmu dan situasimu yang membawa engkau kepada masalah itu. Dan karena kita punya Yesus, dia telah dicobai, maka dia bisa menolong kita. Itu sebabnya dalam Ibrani 4 ayat 14-16 kita bisa lihat di sana bagaimana bisa Tuhan diandalkan, karena dia ketika dicobai dia tidak melakukan dosa. Seperti kita ini kadang-kala dicobai melakukan dosa ya gitu. Tapi Tuhan tidak. Itu sebabnya dia ketika kita bersahabat dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dia akan memberikan solusi bagi kita, dia akan memberikan kekuatannya bagi kita sehingga
kita bisa keluar dari masalah kita tersebut. Yang kedua, larilah dari segala sesuatu yang engkau tahu itu salah. Jadi kalau jangan menganggap dirimu hebat. Misalnya sudah tahu kelemahanmu seks, lalu ada menggoda engkau, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Kita tahu bagaimana si mana itu si Yusuf dalam Kejadian ya 39 ayat 1 sampai 23 tersebut, bagaimana istri Potifar yang begitu luar biasa, dia cantik. Kita tahu bahwa si Yusuf ini, Alkitab yang saya catat, yang saya baca dalam Alkitab, bahwa disertai oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan, selalu berhasil dalam apa yang dilakukannya, mendapat kasih dari tuannya, ia bertanggung jawab. Waduh, luar biasa. Sikapnya manis, elok rupanya. Itu membuat itu istrinya Potifar itu kepincut ya. Dan pada akhirnya dia memakai cara untuk menggoda si pemuda ganteng yang cakep dan yang hebat ini. Lalu apa yang terjadi berhari, kita katakan berhari-hari, sampai pada akhirnya si Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan, dia tidak mau juga menyakiti hati tuannya, dan dia lari karena dipaksa untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi justru itu membuat dia menderita sesaat ya. Jadi dia dituduh melakukan hal yang tidak atau hal pelecehan. Dia dimasukkan ke penjara dan ya begitulah ya. Tapi Tuhan dimanapun Yusuf ada, Tuhan selalu menyertai dia. Karena apa? Dia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan. Itu sebabnya dimanapun dia ada, Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya. Ada orang merencanakan hal-hal yang jahat bagi dirinya, tapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana nasib Yusuf. Dia menjadi orang nomor 1 di Mesir pada waktu itu. Dan tidak ada seorang pun manusia bisa bergerak kalau tidak dikatakan oleh dia. Ya, Anda bisa bayangkan dia lebih kuat dari Firaun. Itu kan luar biasa. Itu hebatnya dia. Keistimewaan Firaun itu hanya tahta itu saja. Tapi soal kuasa, soal perintah itu berada semua dalam kuasa Firaun. Kuasa Yusuf. Bayangkan kalau Yusuf punya niat jahat, wah hancur itu Mesir itu. Tapi karena memang dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi larilah ya dari segala hal yang tidak Anda anggap itu tidak benar. Ya, jangan coba. Yang ketiga dikatakan pilihlah hanya melakukan apa yang benar. Jadi dalam mengalami pencobaan kita harus melakukan apa-apa yang benar saja. Jangan lakukan hal-hal yang berbau tidak benar. Dan ketika orang mengatakan saya harus berpura begini, misalnya bilang saja saya akan bayar itu di mana mobil saya, tapi saya tidak akan melakukan itu. Itu berarti menipu diri saya sendiri. Saya tidak lakukan itu. Baik orang-orang melakukan, itu nggak apa-apa. Bagi saya, bagi Anda tidak apa-apa, tapi bagi saya itu merasa tuduhan yang sangat kuat. Saya lebih berkata, lebih baik mobil saya hilang daripada harus menanggung menyakitkan hati Tuhan. Kalau sudah menyakitkan hati Tuhan, Tuhan tidak bisa membela kita. Tapi kalau kita dengan situasi dan kondisi itu tetap memilih untuk melakukan apa yang benar, Tuhan katakan, hebat kau anakku. Aku sudah berikan kesusahan, aku udah melalui orang-orang itu aku sedang mencoba menguji engkau, apakah engkau benar di mataku, apakah engkau melakukan apa yang seharusnya kau lakukan dalam terang dan kebenaran firman Allah. Dan saya bisa melihat sampai saat ini sudah finish, mobil saya harus dikembalikan. Ya, jadi walaupun mereka harus menunggu mencari mobil itu, ya artinya karena saya
katakan saya hanya mau mobil, saya tidak mau yang lain, hanya mobil. Jadi mereka sedang mencari, nggak tahu di mana mau dicari mereka. Tetapi kalau tidak sesuai dengan selera saya katakan itu kuncinya bukan sama Anda, kuncinya sama saya. Jadi itu. Jadi kita harus pilih hanya melakukan apa yang benar. Yang keempat, carilah teman-teman yang mengasihi Allah yang dapat menolong engkau. Jadi begini. Jadi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada orang-orang yang bisa menolong kita. Tapi perhatikan di sana dikatakan oleh Alkitab yang mengasihi Allah yang dapat menolong engkau. Ya, jadi orang yang mengasihi Allah, dan artinya kita bukan karena suap, bukan karena apa sesuatu. Orang katakan begini kepada saya, kami akan cari mobilmu kalau nanti kami sudah dapat, kau berikan saja uangnya kepada kami. Saya tidak mau, karena ada orang yang apa begitu, tapi saya nggak mau. Karena apa? Bukan ranah saya itu untuk mencari mobil itu. Karena saya sudah masukkan ke polisi, jadi tapi ada orang-orang juga dalam hal ini yang menolong saya, yang memberkati saya, yang menyatakan seluruh kebaikannya, pertolongannya. Jadi sebagaimana Alkitab katakan, supaya ada orang-orang yang mendukung kita setidak-tidaknya dalam doa ya, supaya Tuhan tolong. Ada banyak rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, terima kasih buat semua doa-doa, terima kasih buat semua bantuan, terima kasih. Ini sudah finish secara apa, sebenarnya sudah finish, tetapi walaupun saya belum dapat mobil itu, tapi saya tetap sudah yakin mobil itu nanti kalau sudah ada mobil itu di depan rumah saya akan beritahu. Ya, kemarin mereka sudah bilang, kemarin sudah katakan bahwa mereka masih kesulitan mencari sebagaimana yang saya minta itu. Harus tahun yang sama dengan mobil saya, kondisinya dalam keadaan baik, dan tidak Anda yang menentukan apakah mobil itu baik, tetapi orang teknisi yang saya percaya. Ya, puji Tuhan. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting, bukan karena ini terakhir lalu kita abaikan, tidak, bukan. Berdoalah untuk pertolongan Tuhan, ya. Berdoalah untuk pertolongan Tuhan bagimu. Inilah yang mau saya katakan, jangan pernah tidak berdoa. Selama beberapa bulan saya berdoa dan berpuasa, dan sampai hari ini saya masih berdoa dan berpuasa, walaupun hari ini ya kita jalani kehidupan ini dengan kadangkala karena haus yang sangat luar biasa, situasi kondisi yang tidak kadangkala di berapa 2-3 hari ini, kadang saya sore hari sudah buka, atau jam-jam 2 itu saya sudah buka, ya. Tapi selama berbulan-bulan saya menyatakan itu di hadapan Tuhan. Itu pun setelah saya fix, sebenarnya saya sudah boleh tidak berpuasa lagi, tetapi saya mau katakan berterima kasih kepada Tuhan buat situasi, buat apa yang sudah Tuhan lakukan. Jadi saya terus masih sampai itu mobil di tangan saya. Ya kadang-kala setan itu biasa saja beralih dan lain sebagainya. Mereka bisa saja bersandiwara maksud saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau kita mengalami pencobaan atau masalah, bahwa Tuhan dapat menolong kita melawan pencobaan itu. Karena Tuhan sudah katakan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri solusi, dan Tuhan berikan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Itu sebabnya kita harus terus bersahabat dengan Tuhan, bangun intimasi kita dengan Tuhan, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Walaupun kita belum dijauh oleh Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Bahkan kalau saya mau katakan, seringkali saya katakan, mari miliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak dapat menolong saya, tetapi ketahuilah Tuanku Raja, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong saya, memberikan mobil saya tetap mau beribadah, saya mau tetap setia melayani Tuhan. Saya mau katakan tetap Tuhan itu besar, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, jadi tetap mengandalkan Dia, tetap percaya dengan Dia. Bangun intimasimu dengan Tuhan.
sehingga ketika engkau mendapatkan masalah, engkau melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami berdoa bagi semua orang, sebagaimana Engkau mengharapkan supaya kami bersahabat bagi semua orang. Dan kami berdoa bagi pemimpin kami, Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, Kau berikan hikmat akal budi bagi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, keadilan, kebenaran, takut akan Tuhan, menyertai kepemimpinan mereka, sehingga Presiden dan Wakil Presiden kami dapat membawa Indonesia kepada kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat aparat diberkati oleh Tuhan, baik itu polisi, ABRI, diberkati oleh Tuhan, stakeholder bangsa ini, baik itu yudikatif, legislatif, eksekutif, diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan, Ars Nasional, biarkan Tuhan memberkati mereka dapat menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran, ia di atas ia, tidak di atas tidak, karena kami tahu Tuhan, itulah gunanya gereja ini ada di muka bumi ini untuk menyampaikan suara kebenaran itu, tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun itu. Sebabnya Engkau terus melakukan memberikan roh keberanian bagi pemimpin-pemimpin Ars Nasional untuk menyuarakan suara kenabian Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Bapak buat YouTuber Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Kami hanya mau sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, supaya setiap kebenaran itu berbuah di hati kami untuk kami bisa melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan, sehingga bangsa kami mengalami damai. Karena firman Allah katakan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka dia akan melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, kami yakin dan percaya kepada gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan berkati gereja Pantai Kosta juga, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami melayani Tuhan di Ngare di Lembah, Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa buat semua orang diberkati oleh Tuhan, baik apapun profesi mereka, pekerjaan mereka, selama itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkatinya. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kami terus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan, bangsa kami sudah mengalami begitu signifikannya perkembangan kesembuhan dari COVID, dan selama beberapa waktu kami terus bergumul meminta supaya jangan ada tangisan ketika orang menderita sakit COVID. Mereka tidak lagi takut mengalami kematian yang begitu luar, karena roh maut sudah ditarik dari mereka. Dan Tuhan, Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Apapun sakit mereka juga Tuhan datang kepada mereka, Tuhan menolong mereka. Dan selalu ada mujizat bagi orang-orang berharap percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terpujilah Engkau, dan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang stroke dalam nama Yesus sembuh, yang gagal ginjal dipulihkan kembali oleh Tuhan, yang mandul dibuka kembali kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus, yang impoten disuburkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau adalah pembuat mujizat. Terpujilah Engkau. Semua orang yang sakit dapat Engkau sembuhkan ketika kami berteriak berseru kepadamu, karena selalu ada belas kasihan Tuhan bagi mereka-mereka yang mengharapkan pertolongan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang berdampak. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, dan Tuhan Yesus, mari Engkau datang kepada mereka, kuatkan mereka, karena kami telah melihat, mendengar di sekitar kami atau melalui media massa, elektronika dan lain sebagainya, begitu banyak orang-orang yang melakukan apa yang jahat karena ketiadaan iman, sehingga mereka melakukan apa yang jahat, bahkan menghilangkan nyawa orang, menghilangkan kadang-kadang nyawanya sendiri karena ketidaksiapan mental mereka dalam menghadapi situasi panjang yang penderitaan yang mereka anggap menyakitkan sekali. Tapi bagi kami tetap yakin, kami percaya bagi orang benar akan ada selalu pemeliharaan Tuhan, akan ada kuasa Allah yang terus akan mengalir dalam kehidupan kami, dan kekuatan Allah yang terus memelihara kami. Terima kasih. Kami juga berdoa agar Tuhan, apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan tolong selesaikan, dan sehingga mereka boleh segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Sebab Engkau yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Engkau, karena Aku yang melihara engkau. Pelihara mereka, jaga mereka, lindungi. Dan bagi mereka-mereka yang
mau mengalami transformasi Tuhan, Tuhan tolong, sama seperti engkau datang kepada Saulus, engkau datang bukan mencari orang benar tapi orang berdosa. Engkau telah buktikan itu dengan kedatanganmu menjumpai Saulus yang begitu punya hasrat untuk membunuh sekte Tuhan, bahkan punya mandat dan tanpa dihukum kalaupun dia menyakiti, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau sekte Tuhan. Tapi di tengah jalan menuju Damsyik engkau bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan engkau menjumpainya, dan sehingga dia mengalami perubahan. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada juga, Kau sanggup melakukan itu bagi mereka, datang kepada mereka, ubahkan mereka, sehingga mereka mengalami transformasi Tuhan. Apa yang selama ini mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dengan kehadiran-Mu di hati mereka, dengan hidup-Mu di hati mereka, mereka akan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk memuliakan Engkau, mendemonstrasikan kuasa-Mu, menunjukkan kepada dunia ini terang yang ajaib yang telah mereka rasakan dalam kehidupan mereka, telah nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan itulah nama yang menyelamatkan kita. Dan keputusanmu sudah tepat. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku yang pernah kulakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikanlah aku dari segala dosa dan kejahatanku itu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Dan saat ini ku percaya aku sudah menjadi warga negara-Mu dan menerima hidup kekal itu. Terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami terus mau berdoa kepada orang-orang muda yang akan menggantikan para pemimpin saat ini Tuhan. Pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda-pemuda yang permuliakan Engkau, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, yang bergerak dalam bidang swasta, dan juga yang bergerak dalam bidang kerohanian seperti Samuel, Saulus atau Paulus, muridmu, Timotius dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Dan itulah yang kami harapkan, semua anak bangsa, potensi anak bangsa melakukan apa yang benar, baik itu pengusaha, baik itu penguasa, baik itu orang-orang yang bergerak di bidang kerohanian, semuanya, semua melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga apabila bangsa ini dipercayakan kepada mereka di masa yang akan datang, mereka akan membawa Indonesia kepada kemajuan karena mereka hidup dalam kebenaran, keadilan, dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat bagi kita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau engkau tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki. Lakukan yang baik, orang juga akan melakukan yang baik kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah berinya, maka itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis, atau bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya yang terus saya akan mengatakan kepada kita, sebagaimana yang Tuhan harapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Tuhan Yesus memberkati sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depan ini ya masalah apa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan,
akan ada solusi yang Tuhan berikan, karena Tuhan tidak pernah ingin engkau jatuh. Tuhan senantiasa ingin engkau dekat dengan Dia. Tuhan memberkati, dan puji nama Tuhan. Kalau engkau mau tidur, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan kepada engkau pengguna narkoba, pengedar narkoba, saya katakan bertobatlah. Karena narkoba bisa menghancurkan hidupmu, masa depanmu, keluargamu, dan bangsa ini. Katakan tidak terhadap narkoba, yes terhadap kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkatimu, karena engkau butuh bantuan untuk menolong engkau, mendoakan engkau. Silakan. Saya yakin dan percaya Tuhan mampu membebaskan engkau dengan maksimal, supaya engkau menjadi terang dan berkatnya bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.